ada 4 golongan yang boleh berbuka puasa atau boleh tidak melakukan puasa ya. Golongan yang pertama yaitu orang sakit. Jadi ketika orang tersebut berpuasa kemudian sakitnya akan tambah parah atau akan sembuhnya akan lama menurut dokter, maka dia boleh berbuka puasa atau tidak puasa boleh ya. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka puasa dan wajib baginya mengqadha di hari-hari yang lain. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, jadi orang yang sakit ketika dia berpuasa, kemudian sakitnya akan tambah parah atau sembuhnya akan lambat, maka boleh dia berbuka atau boleh tidak puasa ya. Tetapi dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain nanti. Mungkin bulan Syawal atau bulan-bulan lainnya. Jika dia tidak berpuasa 4 hari, maka dia mengqadha atau menggantinya nanti 4 hari ya. Nah, itu golongan yang pertama ya. Kemudian golongan yang kedua yang boleh berbuka puasa atau boleh tidak puasa, yakni orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak 80 km sampai 640 km ya. Maka dia boleh berbuka puasa. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, perjalanan yang mungkin menuju ke suatu tempat itu enak sekali ya fasilitasnya. Naik kendaraan ada AC-nya kadang-kadang. Jadi nyaman. Kalau orang-orang dulu melakukan perjalanan mungkin dia berjalan kaki atau dia naik kuda. Jadi repot sekali. Tetapi kalau zaman sekarang kita perhatikan orang melakukan perjalanan jauh itu enak sekali. Tidak panas karena mungkin naik bis atau naik kendaraan lain, ada AC-nya. Jadi mungkin kalau untuk sekarang perjalanan jauh pun jika kita mampu ya kita berpuasa ya. Tapi memang kalau keadaannya darurat, misalnya sangat capek sekali, sangat lelah sekali, maka boleh bagi orang yang sedang melakukan perjalanan untuk berbuka puasa atau tidak puasa ya. Dalilnya masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka puasa tetapi dia wajib mengqadhanya nanti di bulan-bulan lainnya, mungkin bulan Syawal atau bulan yang lainnya. Jika dia berbuka 2 hari atau tidak puasa 2 hari karena melakukan perjalanan jauh, maka dia mengganti 2 hari ya. Nah, itu golongan yang kedua yang boleh berbuka atau boleh tidak puasa, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya. Kemudian golongan yang ketiga yang boleh berbuka puasa atau boleh tidak puasa, yaitu orang tua yang sudah lemah, yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Atau masih muda tetapi memang dia tidak mampu berpuasa. Kalau berpuasa mungkin diponis oleh dokter akan terjadi penyakit-penyakit ini, penyakit itu. Dan di hari-hari lain pun, mungkin di bulan-bulan yang lain pun dia tidak mampu berpuasa. Maka orang-orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Dan orang seperti ini bukan diqadha, tetapi membayar fidyah. Dia memberikan makan kepada satu orang fakir miskin. Kalau dengan beras, dia memberikan fidyah atau memberikan berasnya itu 3/4 liter. Atau 1 liter kurang sedikit ya. Kalau memberikan makanan, ya makanan yang mengenyangkan buat satu orang fakir miskin. Jadi kalau dia tidak puasa di bulan Ramadan selama 30 hari misalnya, maka dia harus memberikan makan kepada satu orang fakir miskin setiap hari ya. Atau membayar dengan beras. 1 kali tidak puasa 3/4 liter, 1 liter kurang sedikit. Ya tinggal dikali saja 3/4 liter kali 30 hari ya. Kalau memang orang tersebut sudah tua, sudah tidak mampu melaksanakan puasa, atau masih muda tetapi dia sudah tidak mampu lagi berpuasa ya.
Kemudian golongan yang keempat yang boleh berbuka atau boleh tidak puasa, yaitu ibu hamil dan menyusui. Jika memang menurut keterangan ahli, baik menurut keterangan dokter atau bidan, misalnya dia mengatakan kalau ibu puasa maka akan mengganggu janin ibu karena janin ibu lemah misalnya, maka kita tidak boleh berpuasa ya. Atau kata dokter atau bidan, jika ibu berpuasa maka anak yang ibu susui itu nanti akan berbahaya, misalnya akan mengalami gizi buruk atau yang selainnya. Ini menurut keterangan yang ahli ya. Maka ibu tersebut tidak boleh berpuasa demi menjaga anak yang disusuinya atau anak yang dikandungnya ya. Tetapi kami melihat sendiri orang-orang di kampung, ibu-ibu itu mampu melaksanakan puasa meskipun dia sedang hamil, meskipun dia sedang menyusui, puasanya full, hanya terpotong oleh haid ya. Jadi banyak di kampung ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, dia mampu melaksanakan puasa dan bayinya sehat-sehat, alhamdulillah ya. Bahkan istri kami pun 2 kali hamil, 2 kali menyusui, itu tidak pernah meninggalkan puasa ya, kecuali kalau haid, dan alhamdulillah anaknya sehat-sehat. Nah kemudian jika ada seorang ibu yang dia itu divonis oleh dokter atau bidan tidak boleh berpuasa karena mengganggu janin yang sedang dikandungnya atau mengganggu anak yang sedang disusuinya, maka ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia membayar qadha saja. Pendapat yang lain dia harus membayar fidyah ya. Dan kami mengikuti pendapat dia harus membayar fidyah ya. Jadi kalau dia meninggalkan 5 hari puasa, tidak berpuasa, dia harus membayar fidyah ya, fidyah 5 kali. 1 kali meninggalkan puasa, dia harus membayar 3/4 liter, 1 liter kurang sedikit kalau dengan beras. Jika membayar dengan makanan, maka dia sekali meninggalkan puasa harus memberikan 1 orang fakir miskin makanan yang mengenyangkan mereka. Mungkin nasi full dengan lauk pauknya, dengan sayurnya segala macamnya ya. Itu 1 kali meninggalkan puasa Ramadan ya. Nah jadi itu 4 golongan yang boleh berbuka puasa atau boleh tidak puasa ya. Yang pertama yaitu orang sakit. Yang kedua orang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, sudah lemah ya, atau masih muda tetapi tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Golongan yang keempat yaitu orang ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, yang kata dokter atau kata bidan kalau dia berpuasa akan membahayakan janinnya atau membahayakan bayi yang sedang disusuinya ya.